Shalom saudara, berjumpa kembali dengan saya dalam program Setiap Hari Bersama Tuhan. Kita terus akan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, sebab firman Tuhanlah yang tetap kekal selamanya. Dalam dunia ini segala sesuatu akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Bersukacitalah kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita terus mendalami dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan diambil dari Ibrani pasal yang kelima, ayat 13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, kita tahu dalam kehidupan ini segala sesuatu yang disebut benda hidup atau ciptaan Tuhan yang hidup pasti mengalami sebuah perubahan dan pertumbuhan. Jadi kalau kita tidak membiarkan kerohanian, kekristenan kita bertumbuh, berarti kita sedang merencanakan kematian. Karena sesuatu yang tidak bertumbuh artinya mati. Tumbuhan, saat kita menanam benih, maka kita akan rawat benih itu, kita akan berikan pupuk, kita akan siram. Dan waktu mengalami sebuah pertumbuhan, lalu dari benih menjadi tunas dan terus bertumbuh, maka tumbuhan itu disebut tumbuhan yang hidup karena dia mengalami pertumbuhan, memiliki akar, dan terus bertumbuh sampai menjadi pohon yang besar. Demikian juga dengan kekristenan kita. Kekristenan harus mengalami pertumbuhan, dan pertumbuhan dalam kekristenan disebut kedewasaan rohani. Sangat penting di dalam kekristenan kita mengalami pertumbuhan dan mengalami kedewasaan rohani. Saat kita percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan menghendaki kita tidak hanya kita menjadi bayi-bayi rohani, kita menjadi orang Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan, yang cengeng, yang kekanak-kanakan secara rohani. Tuhan menghendaki agar kita terus mengalami pertumbuhan dan menjadi dewasa rohani. Hari ini firman Tuhan berjudul, Dewasa Rohani harus ada bukti. Kedewasaan rohani kita harus ada buktinya. Karena kedewasaan rohani tidak bisa kita lihat hanya sekedar slogan, tidak bisa kita hanya sekedar lihat seseorang kita nilai itu dewasa rohani saat dia aktif di gereja, atau mungkin dia pelayanan, bahkan dia hamba Tuhan. Saya mau sampaikan kepada saudara, belum tentu orang yang dia aktif di gereja, dia begitu kelihatan wow, dan dia adalah orang yang dewasa rohani. Kedewasaan rohani harus ada bukti. Kedewasaan rohani harus ada buah-buahnya. Dalam Galatia, kita harus mengalami sebuah pertumbuhan sehingga kehidupan kita terus bertumbuh kembang dan mengeluarkan buah-buah rohani. Saudara, sangat penting, sebab kedewasaan rohanilah yang membawa kita kelak berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Saya mau ingatkan kepada setiap kita, saudara, bahwa mari kita menjadi orang Kristen yang tidak hanya bermanfaat, berdampak dalam kehidupan kita yang sementara di dunia ini, tapi kita juga berguna untuk kerajaan surga. Kita dipanggil dan diciptakan Tuhan untuk berguna untuk kerajaan surga. Jadi, kalau saudara diberkati, ingat bahwa itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Bukan untuk kita habiskan sendiri, tapi kita menjadi berkat dan berdampak bagi sesama, dan kita juga harus menyenangkan hati Tuhan. Kita berguna untuk kerajaan surga dengan harta yang kita miliki. Kalau saudara punya prestasi, punya skill, punya kemampuan, bukan untuk diri kita sendiri, kita harus berguna untuk orang lain, berguna untuk sesama kita, dan kita juga harus berguna untuk kerajaan surga. Ini termasuk salah satunya ciri dari bagaimana orang mengalami sebuah pertumbuhan secara rohani. Kita dipanggil untuk diberkati, diperlengkapi, diberikan karunia, tapi kita juga memberkati bagi sesama kita. Saudara, kalau judul hari ini tentang dewasa rohani, harus ada bukti. Apa ciri-ciri orang yang dewasa rohani? Saudara, ciri orang yang dewasa rohani, yang pertama, dia harus mengalami perubahan. Perubahan dalam hal apa? Perubahan dalam grafik spiritual, grafik kekristenan. Seperti apa? Karakternya harus mengalami perubahan. Kekristenan adalah sebuah perubahan. Kedewasaan rohani harus mengalami perubahan. Kalau kita melihat dalam kehidupan pertumbuhan seseorang dari janin dilahirkan menjadi bayi, setelah bayi bertumbuh terus, lalu menjadi anak-anak, setelah anak-anak menjadi remaja, setelah remaja menjadi dewasa, dan seterusnya.
ada sebuah perubahan secara fisikal maupun secara sikap. Tidak mungkin orang yang sudah dewasa dia diperlakukan seperti bayi. Jadi segalanya pasti mengalami sebuah perubahan. Pertumbuhan pasti ada sebuah perubahan. Demikian juga dengan kekristenan, saudara. Ada sebuah perubahan. Jadi yang pertama, kalau mau dewasa rohani harus ada bukti. Buktinya sebuah perubahan. Dulu engkau yang terikat dengan dosa harus bertobat dan mengalami perubahan hidup yang benar. Kalau engkau dulu pemarah harus mengalami perubahan, berjumpa dengan Tuhan dan mengalami grafik yang berubah, harus menjadi peramah. Dari pemarah menjadi peramah, dari yang pelit menjadi murah hati. Ada perubahan dalam kehidupan, perubahan dalam karakter, perubahan dalam pola pikir, perubahan dalam banyak hal. Karena kekristenan adalah perubahan. Jadi kalau kita mau dewasa rohani, mari buktikan bahwa engkau juga mengalami sebuah perubahan. Ini mencakup keseluruhan, saudara. Bukan hanya berubah yang sementara, tapi perubahan ini betul-betul konstan. Perubahan ini betul-betul tidak berubah walaupun kondisi. Kalau kita berubah tiba-tiba baik, berubah tiba-tiba yang dulunya penjahat jadi baik, tapi hanya karena kondisi semuanya fine saja, baik-baik saja, belum tentu itu dewasa rohani. Jadi dewasa rohani perubahannya harus konstan, perubahannya harus tetap, apapun yang terjadi tetap harus mengalami grafik yang terus berubah. Termasuk dalam hal ini pelayanan. Orang yang dewasa rohani, mari buktikan salah satunya dengan pelayanan. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 dikatakan di sana, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi yang saya maksudkan, bukti yang pertama kalau dewasa rohani adalah perubahan dalam segala hal, saudara. Dalam karakter, dalam sikap kita, cara berbicara, perubahan dalam banyak hal, termasuk pelayanan. Kalau orang yang dewasa rohani, grafik pelayanannya akan terus naik. Ini bukan banyaknya jadwal, bukan banyaknya berapa sering dia tampil di mimbar, banyaknya dia sering menjadi WL, pemain musik dan lain sebagainya. Tetapi kemurnian dan kualitasnya yang saya maksud, saudara. Banyak orang, banyak hamba-hamba Tuhan yang jadwalnya begitu padat, rekan-rekan yang saya cintai, hamba-hamba Tuhan, tapi saya bukan menghakimi, menjudge, tapi belum tentu dewasa rohani. Saat masa-masa pandemi seperti ini dan banyak gereja yang akhirnya online dan banyak gereja yang akhirnya hamba-hamba Tuhan yang diundang sementara dipending, kita akan menjadi orang yang akhirnya kalau hanya PK yang kita kejar, kalau hanya popularitas yang kita kejar, kita akan gigit jari. Dan apakah itu dewasa rohani? Kedewasaan rohani adalah sesuatu yang konstan, grafik yang terus naik, pelayanan yang terus giat, karena pelayanan bukan hanya di atas mimbar. Saya mau sampaikan pelayanan yang sesungguhnya bukan hanya di atas mimbar, tapi touch people. Pelayanan yang sesungguhnya adalah di mana kita menghadapi hidup sehari-hari. Karena bukan hanya orang-orang Kristen awam saja, termasuk hamba-hamba Tuhan yang besar, kita semua, termasuk saya, saudara. Kita terus mengalami asahan-asahan, olahan-olahan yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita pribadi agar kita terus mengalami perubahan, kemurnian dalam pelayanan, grafik kekristenan kita yang terus naik, perubahan dan tidak pernah kendor dalam kerajinan kita melayani Tuhan apapun situasinya, termasuk COVID-19. Tetap kita memiliki roh yang menyala-nyala di hadapan Tuhan, grafik yang terus naik. Itulah bukti dari kedewasaan rohani. Jadi yang pertama, saudara, bukti dari kedewasaan rohani adalah sebuah perubahan. Yang kedua, bukti dari kedewasaan rohani. Kalau saudara dewasa rohani dan kita mau terus mengalami kedewasaan rohani, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua adalah asah kepekaan telinga rohmu mendengarkan suara Tuhan. Saudara, kalau orang yang dewasa rohani, dia mengalami suatu kehausan, mengalami suatu keinginan, mengalami sesuatu yang namanya rasa yang betul-betul rindu akan hadirat Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Karena dengan kita mengasah kepekaan telinga roh kita untuk mendengarkan suara Roh Kudus, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin gereja, sebagai orang-orang percaya, kita akan terus ada dalam tuntunan Roh Kudus. Dan kita akan terus diajar mengalami
hal-hal di dalam Kristus dan kita mengalami terus kedewasaan rohani. Orang yang dewasa rohani, dia akan semakin peka mendengarkan suara Tuhan. Dia akan semakin mengerti dan memahami rendaan Tuhan. Dia akan mengerti dan memahami apa yang telah Tuhan nyatakan dan rencanakan dalam hidupnya. Karena realita kenyataannya dalam kehidupan kita, tidak semua yang kita inginkan terwujud dalam kehidupan nyata. Tidak semua orang bisa memuji kita, tidak semua orang mengerti kita. Banyak hal yang terjadi yang di luar pemikiran saya dan saudara. Kalau kita peka, kita asah terus kelekatan kita dengan Tuhan, maka kita akan menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang Kristen yang semakin tetap dikuatkan. Kedewasaan rohani adalah semakin rindunya kita, semakin pekanya kita mendengarkan suara Tuhan. Sehingga saudara, seperti beberapa waktu yang lalu dalam program Setiap Hari Bersama dengan Tuhan, saya sampaikan kita bisa mengerti dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan benci, kita membenci, kita menyukai apa yang Tuhan sukai. Bagaimana bisa melakukannya? Kalau kita peka mendengarkan suara Tuhan, dan itu akan terus membawa kita naik, membawa kita semakin naik ke gunung kudusnya Tuhan dan mengalami kedewasaan rohani. Jadi saudara, mari. Yang kedua, asah kepekaan telinga roh kita mendengarkan suara Tuhan. Di dunia ini saudara, banyak hal yang membuat kita takut, cemas, khawatir. Ada banyak orang-orang yang sudah Kristen, bahkan percaya, bahkan mungkin bisa menyampaikan firman Tuhan, tapi takut. Takut dalam kehidupan, takut menghadapi sakit. Memang semua orang tidak mau sakit, tapi saat menghadapi sakit dia mengalami ketakutan, takut mati. Saudara, artinya saudara, kita harus memahami bahwa saat kita menjadi orang-orang percaya, mari kita mau belajar bahwa hidup kita di tangan Tuhan. Jiwa kita di tangan Tuhan. Sepenuhnya rencana dan maunya Tuhan atas hidup kita. Milikilah kehausan dan kerinduan untuk kita terus mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita galau, kita menjadi gelisah karena uang kita habis, kita galau karena kita tidak dipuji, kita galau karena orang tidak memahami kita. Sudah bisa tanya sendiri, bagaimana kerohanian kita? Bagaimana kita sebenarnya dari peristiwa-peristiwa itu pun juga kita sedang diajar Tuhan. Tapi apakah saudara pernah galau kalau sepertinya kita tidak intim lagi dengan Tuhan? Galau karena kita sudah tidak lagi mendengarkan suara Roh Kudus-Nya. Galau kalau kita sudah mulai jauh dari hadiratnya. Raja Daud, saya katakan berkali-kali, tidak pernah takut kehilangan tahtanya. Daud tidak pernah takut kehilangan kekayaannya, tapi Daud takut kehilangan Tuhannya. Daud sangat takut kalau dia tidak bisa lagi mendengarkan suara Tuhannya. Kalau saudara mau belajar untuk dewasa rohani, asah kepekaan telinga saudara. Yang ketiga saudara, kalau kita dewasa rohani, buktikan dengan apa? Kalau orang dewasa rohani mengalami sebuah perubahan. Tadi saya sudah sebutkan di poin yang pertama. Lalu kalau orang yang dewasa rohani harus punya kehausan dan kerinduan anytime untuk mendengarkan suara Roh Kudus-Nya agar bisa menuntun. Dan yang ketiga, kalau orang yang dewasa rohani, dia harus punya cara pandang yang luas bersama dengan Roh Kudus dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup di bawah matahari ini maupun di atas matahari, yaitu kekekalan. Milikilah cara pandang yang luas bersama dengan Roh Kudus, sehingga kita tidak konflik batin. Karena dalam kehidupan ini saudara, banyak hal yang tidak pernah terduga. Kita tidak pernah menyangka akan adanya COVID-19. Kita tidak pernah menduga bahwa gereja-gereja akhirnya akan online. Kita tidak pernah berpikir sebelumnya dari awal tahun 2020 akan terjadi banyak hal saudara dalam tahun ini. Tapi sudah banyak hal yang terjadi saudara. Artinya saudara, dalam hidup ini banyak hal yang tidak pernah kita duga akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana kalau kita punya pemikiran yang begitu cepat, pemikiran yang begitu naif, menjadi orang-orang percaya, tidak pernah memiliki pemikiran yang luas bersama dengan Roh Kudus. Saudara, saya mau sampaikan bahwa dalam semua peristiwa, Tuhan sedang bekerja di sana untuk mendidik saya dan saudara. Untuk apa? Mendidik untuk kita semakin bertumbuh dewasa. Dalam Ibrani dikatakan bahwa Tuhan bukan cuma mengajar, tapi menghajar orang-orang yang diakuinya anak. Kalau kita mau dan kita ingin dianggap anak dari Bapa di surga, kita anak-anak kerajaan surga, ada banyak
teguran, ajaran, dan hajaran yang membuat kita terus semakin dewasa rohani. Kalau kita tidak memiliki pemikiran yang luas dalam hal ini, tidak memiliki pemahaman dalam hal ini, kita akan menjadi orang-orang yang mudah kecewa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan terjadi seperti ini? Kenapa Tuhan tidak mendengarkan doaku? Kenapa Tuhan ini terjadi atasku? Tapi kalau kita memiliki pemikiran yang luas, karena orang yang dewasa pasti dalam menyikapi masalah dalam kehidupan harus dewasa. Kalau orang yang sudah disebut dewasa, dia akan tenang menghadapi masalah-masalah yang dia hadapi. Maka orang akan berkata, ih ini orang dewasa banget. Saudara, demikian juga dengan kerohanian. Kalau kita mau disebut dewasa rohani, mari miliki cara pandang yang luas bersama dengan Roh Kudus agar kita tidak mudah kecewa. Sebab, dalam firman Tuhan juga berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, biarlah ketiga hal ini menjadi tolak ukur untuk saya dan saudara melihat apakah kita sudah dewasa rohani, apakah kita sudah mengalami perubahan. Kita tidak bisa mengukur kita sudah dewasa karena kita hamba Tuhan, kita sudah dewasa rohani karena kita menjadi para teolog, kita menjadi dewasa rohani karena kita sudah tahunan jadi orang Kristen. Saya mau sampaikan pada saudara, ada banyak orang-orang yang baru percaya Tuhan Yesus Kristus, tapi dia lebih semangat, lebih giat dalam pelayanan, dia lebih memahami Kristus, hidup dalam Kristus. Bahkan mungkin dia bisa dibilang lebih dewasa rohani daripada orang-orang yang tahunan jadi Kristen, saudara. Jadi, kedewasaan rohani tidak bisa dilihat dari sekedar aktifnya dia di gereja. Kedewasaan rohani tidak bisa dinilai dari perform seseorang. Kedewasaan rohani tidak bisa dilihat dari banyaknya titel doktor, teolog, dan insinyur dan lain sebagainya. Kedewasaan rohani dapat dinilai, diukur, dan dilihat dari perubahan hidupnya. Yang kedua, kerinduan dan kepekaan dia mendengarkan suara Roh Kudus. Karunia-karunia yang luar biasa, bukan karena hebatnya, tapi karena hebatnya Tuhan. Dan yang ketiga, memiliki cara pandang yang luas bersama dengan Roh Kudus dalam menghadapi setiap pergumulan di bawah matahari, dan memiliki cara pandang yang luas kelak kemuliaan yang dia akan dapatkan lebih dari segalanya untuk yang di atas matahari. Melakukan segala sesuatu yang hidup sementara ini untuk kita bawa berkarya untuk sesuatu yang ada di atas matahari, yaitu kekekalan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan hari ini yang telah menguatkan kami. Ajar kami semakin terus bertumbuh dewasa rohani, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Kami rindu menerima keselamatan, tapi kami tidak menjadi bayi-bayi rohani, terus bertumbuh dalam kebenaran dan tumbuh dalam kedewasaan rohani. Kami mengalami perubahan, karena kekristenan adalah sebuah perubahan. Kami mengalami Tuhan kedewasaan, dan kami mengalami sebuah perubahan karakter, perubahan berpikir, perubahan grafik yang terus naik ke atas, giat dalam melayani Tuhan. Bukan karena banyaknya jadwal, namun Tuhan, kemurnian dalam melayani, ketulusan dalam melayani, motivasi yang benar dalam melayani. Dan ajar kami peka mendengarkan suara Roh Kudus, punya kehausan dan kerinduan tetap dalam hadirat Tuhan. Dan ajar kami Tuhan memiliki cara pandang yang luas. Kalau kami disebut orang-orang yang dewasa rohani, tidak mudah putus asa, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang, apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi punya cara pandang yang luas. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini, kami telah diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Tuhan berkati saudara.